apa sebetulnya ada yang lewat catatan dari sahabat. Asy-syahiru bil afati. Di sini beliau menyebutkan asy-syahiru bil afati. Sulaiman bin Husain bin Muhammad Syarafi al-Jazuli asy-syahiru bil afati. Ini bisa ditambahkan di catatan antum semuanya. Afati, apa itu afati? Afati dia kalimatun turkiyatun yusharu biha lit-ta'zim. Kalimatun turkiyatun yusharu biha lit-ta'zim. Jadi al-afati ini adalah kalimat Turki, bahasa Turki, lit-ta'zim, untuk mengagungkan seseorang, untuk memuji seseorang. Waqad tuqarru ahyanan bil ini badalan min al-ya'i. Dan terkadang al-afati dengan ya al-afati, terkadang orang mengucapkan dengan min badalan min al-ya'i. Terkadang ya-nya diganti dengan min. Berarti jadinya apa? Al-afati, al-afati. Tapi ini yang sedang dikatakan lebih masyhur dengan al-afati. Jadi apa tadi afati? Kalimatun turkiyatun yusharu biha lit-ta'zim. Jadi untuk memuji orang, untuk mengagungkan seseorang. Dan sekarang siapa yang memberikan laqab al-afati kepada Sulaiman bin Husain al-Jazuli? Siapa yang memberikan laqab al-afati? Dia adalah salah satu guru masyhurnya Imam Al-Jazuli. Jadi Imam Al-Jazuli memiliki dua guru yang masyhur. Yang pertama adalah yang disebutkan beliau pada namanya Al-Bihi. Nanti kita akan bacakan Nuruddin Ali. Itu Al-Bihi. Yang pertama Al-Bihi gurunya. Yang kedua adalah Mujahid Al-Ahmadi. Mujahid Al-Ahmadi. Bahwa dari laqab baru bilafati. Dan Mujahid Al-Ahmadi lah yang memberikan laqab al-afati kepada Al-Jazuli. Ini sedikit faedah yang bisa kita dapatkan pada kitabnya siapa. Meskipun di sini juga tidak disebutkan. Di sini tidak disebutkan oleh beliau siapa yang memberikan laqab kepada, siapa yang memberikan laqab al-afati kepada Imam Al-Jazuli. Tetapi kita mendapatkan faedah ini pada pelajaran langsung terhadap beliau. Jadi al-afati tadi ada kalimat Turkiya yusharu biha lit-ta'zim. Dan yang memberikan laqab al-afati adalah Mujahid Al-Ahmadi. Ini dua guru beliau yang masyhur. Yang pertama Al-Bihi, yang kedua Mujahid Al-Ahmadi. Dan al-afati terkadang yang diganti dengan tim. Jadi al-afati. Nah, ini faedah yang tadi terlewat. Kemudian kita kembali kepada bait yang selanjutnya. Sampai begitu berdoa yang syaikhina dan bidil kamali. Dan aku menamainya nadhfu ini itu Tuhfatul Atfal, dengan nama Tuhfatul Atfal. Ai tafsisihi bisyai'i al-hasani wal murad huna al-ahkam al-ati. Dan yang dimaksud beliau adalah al-ahkam al-ati yang akan disebutkan oleh beliau. Wal atfal, apa makna al-atfal? Kalau tufa, ketika kita belajar dari beliau menemukan tufa itu artinya adalah syai'un sabit. Syai'un sabit. Apa arti syai'un sabit? Sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga. Ini arti dari tufa. Dia menyampaikan seperti itu.
Kemudian al-mufal jam'u tifl adalah kata jamak dari al-tifl. Wal muradu bihi malam yang bulughul hulum. Kita tahu semua bahwasanya anak itu yang disebut anak adalah orang yang lamnya bulughul hulum, orang yang belum basah al-fatah. Nah, di sini ada kalimat yang sangat menarik sekali. Beliau mengatakan wal muradu al-mawfal mithli fi hadzal fal. Dan yang dimaksud dengan al-mawfal di sini adalah mithli, seperti saya. Siapa saya di sini siapa? Jumsuri. Fi hadzal fal, pada cabang ilmu ini. Padahal beliau ini adalah imam. Beliau sangat paham sekali tentang Al-Quran, tentang tajwid, tapi beliau mengatakan apa? Ifri seperti anak kecil, seperti saya pada cabang ilmu tajwid. Maka ini bentuk apa itu? Tawadhu. Salah satu bentuk tawadhu. Jadi beliau memberikan pengajaran kepada kita melalui baik-baiknya bahwasanya kita sepintar-pintar kita terhadap suatu ilmu, maka dia tetap harus tawadhu pada jalan. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh merendahkan orang lain, tidak boleh merendahkan orang lain. Akuran seperti ini, tidak boleh. Semua kita belajar, dan yang namanya belajar minal mahdi ilal lahdi. Jadi ayunan sampai yang lain. Jadi tidak ada berhenti. Dia mengatakan al-atfal mithli fi hadzal bab. Jadi anak kecil seperti saya pada cabang ilmu ini. Masya Allah. Ini adalah suatu kalimat tawadhu. Jadi seorang imam an syaikhina al-ibidil kabari, dari guru al-imam al-alim al-allamah al-hafiz al-bahar al-fahlamah sayyidi wa ustadi Syekh Nuruddin Ali ibn Umar ibn Ahmad ibn Umar ibn Naji ibn Funaish. Nah, ini tambahan. Jadi Nuruddin Ali ibn Umar ibn Ahmad ibn Umar ibn Naji ibn Funaish. Ba nun ya shi al-bi. Ini tambahan. Di sini tidak disebut. Ibnu Funaish. Setelah Naji Ibnu Funaish al-Bibi. Mengapa disebut dengan al-Bibi? Guru beliau Nuruddin Ali. Mengapa disebut dengan al-Bibi? Nisbah kemana? Nisbah kemana al-Bibi? Kota namanya al-Bibi juga. Al-Bibi ada kota yang disebut dengan al-Bibi. Makanya beliau disebut dengan al-Bibi. Ini di Mesir juga, di sekitar sungai Nil. Nama adalah al-Bibi. Mana lupa membawa catatan tentang Imam Jumsuri. Beliau lahir di kota Jamsur. Ini tambahan sedikit lagi. Ini apa ya ini? Bolak-balik. Ini kadang masuk ke depan, kadang ke belakang, kadang ketika ke tanah ke belakang lagi. Ini adalah bawa catatan Imam Jumsur. Nah, lupa berulang. Mungkin kesempatan yang akan kita akan bawakan tentang biografi singkat Imam Al-Jumsuri. Karena di sini tidak beliau sebutkan. Oh iya. Jadi al-Bibi, siapa nama al-Bibi aslinya? Ali. Nuruddin ini kunyah atau laqab Nuruddin Ali. Jadi nama aslinya adalah Ali. Ibnu Umar ibnu Ahmad ibnu Umar ibnu Naji ibnu Funaish al-Bibi. Ini sebenarnya di dalam al-Bibi. Dan al-Bibi itu di Misal juga. Nah, ini yang jadi masalah setelahnya, kalimat setelahnya.
Syai'in al-Bihi bil kamali. Ini kalimat yang dia mengatakan di sini apa di sini? Al-tamamu bidzat, sempurna pada zatnya. Padahal yang sempurna zatnya cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh mensifat Allah dengan tamamul dzat, dengan sempurnanya zatnya. Ini hanya khusus berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menyebutkan, benar-benar beliau menyebutkan bahwasanya at-tamamu bidzati wa sifat. Ini sempurna pada zatnya dan pada sifatnya. Nah, ini kan hanya khusus untuk Allah. Maka saya akan mengatakan ada fihi bulu wa mubalaghah. Sifat yang beralih di syai'i. Jadi di sini ada bulu, ada berlebihan pada pujian seorang wali terhadap bulunya. Wa tapi malah yang justru pada tarabah ila. Maka sahabat apa namanya? Variatan apa arti variatan? Memperhatikan, sahabat memperhatikan kalimat bil kamal di sini. Karena maksud bil kamal pada bait syair yang disebutkan oleh Al-Ghazali adalah tamam tidak luas sifat. Maka ini adalah bulu. Ini berlebihan sekali. Karena yang tamam dan sifatnya hanya Allah Ta'ala. Wazairil ahwal al-zahira wal batin amru bil haqq. Dan setiap keadaan al-zahira dua batin. Ini sangat dulu sekali. Himayat oleh Khalid wal makhluk. Jadi seakan-akan beliau menyamakan antara Khalid dengan makhluk. Maka ini tidak boleh. Ini perkataan yang menyimpang. Jadi maksud bil kamal di sini beliau maksudkan bahwasanya Imam Al-Ghazali ini adalah seorang yang sempurna zat dan sifatnya. Bahkan awal al-zahir wal batin, keadaan zahirnya atau batinnya. Maka ini sesuatu yang harus kita hindari. Sesuatu yang harus kita hindari dan harus kita hadapi. Jadi bil kamal tamam tidak sifat ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak kali beliau mengatakan al-jubi ayat 48 wal ajra wal qabula wat thawab. Beliau al-jubi berharap dengannya, dengan apa? Di sini dengan apa? Nabur, dengan mata beliau, nabur kepada hanya fakullah agar berguna bagi para murid. Wal ajra wal qabula wa thawab. Dan beliau berharap ajr, pahala wal qabul, dan diterima di sisi Allah, di sisi manusia tentunya. Wa thawab dan pahala. Jadi al-ajr dan thawab ini sama. Al-ajr dan thawab inda Allah wal qabula inda Allah wa inda nas. Jadi al-ajr wa thawab di sisi Allah wal qabul di sisi Allah dan di sisi manusia. Nah, ini singkat tentang umat beliau pada Tuhfatul Atfal. Jadi seperti yang katakan kemarin, jadi kita tidak membaca semuanya, kita tidak terjemahkan semuanya karena aku lebih paham, aku lebih mahir. Tapi kita sedikit saja memberikan syarah apa maksud beliau. Dan yang intinya yang harus kita benar-benar perhatikan adalah pada kalimat bil kamal ini, karena ini menyangkut dengan akidah. Dan akidah kita mengatakan bahwasanya dalam sifat dan zat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan maksud beliau pada bait ini adalah bil kamal ini punya siapa? Gurunya, punya makhluk, gurunya Nabi. Maka ini tidak boleh. Dari ini adalah suatu mubalagh berlebihan
pada pujian seorang guru terhadap seorang guru. Oh iya, itu sudah catatan kurang imam. Baik, mungkin untuk hari ini bukan cuma saja. Kemudian kita akan sedikit membaca ta'awud dan membaca praktek. هذا القرآن يوحدنا